aku sudah dinyatakan boleh pulang. Ada dokter yang muda, jadi mereka, oh Bu, iya udah ketemu, hasilnya Ibu positif, katakanlah gitu ya. Terus tapi yang hasil berikutnya sudah ketemu juga Bu, kayak negatif nih yang ketiga, terus Ibu sudah boleh pulang. Nanti diminta saja keluarga menjemput setelah maghrib lah gitu, kira-kira jam 8. Wih, seneng dong ya. Barang-barangku ku rapikan gitu, mereka ngasih aku satu tas kresek gitu ya yang besar gitu, jadi barangku ku masukkan ke situ, tinggal angkat saja gitu. Aku udah nggak sabar gitu nunggu jam 8, padahal itu masih maghrib. Tahu nggak sih, lagi begitu HP-ku bunyi, Bu, HP-nya tolong diangkat dari balik pintu. Rupanya HP-ku tidak kunyalakan suaranya, jadinya oh oke, Mbak. Bu, kayaknya dokternya tadi menyampaikan salah info. Yang negatif bukan Ibu masih positif, jadi Ibu masih dirawat lagi. Bisa bayangin nggak rasanya sudah kepengen pulang, dinyatakan boleh pulang, tapi itu umurnya hanya 15 menit. 15 menit kemudian si perawat itu sudah menyampaikan kalau aku tidak boleh pulang karena masih positif. Kondok gitu. Cuma ya apa boleh buat, tapi boleh nggak Sus, aku pindah kamar. Kenapa aku minta begitu? Karena hari itu dua roommateku, kan satu ruang isolasi ditempati oleh 3 pasien. 2 orang pasien ini jam 6 pagi, mereka meninggal nyaris bersamaan. Jadi yang sebelah sana meninggal duluan, 10 menit kemudian yang di sebelahku. Dan bisa bayangin nggak, persiapan untuk merawat jenazah pada saat itu kan belum selancar sekarang barangkali ya. Dan barangkali juga mereka harus menyiapkan segala macam peti mati lah, plastik untuk membungkus lah gitu. Jadi dari mereka meninggal jam 6 pagi, aku ditinggal sampai jam 12 siang dengan 2 jenazah. Dan aku sendiri. Untung badanku saat itu sudah sehat. Cuma bisa bayangin nggak sih melihat 2 kematian di dekatmu gitu bersamaan? Rasanya gimana ya? Ngilu gitu di sini tuh. Malaikat Elma tuh tinggal belok sedikit loh ke aku, tapi untungnya badanku sudah sehat ya, jadi dia tidak punya alasan gitu untuk mencabut nyawaku gitu. Cuma menyaksikan 2 orang lain menjelang ajal mereka gitu tuh, enggak deh, kalau bisa jangan pernah kalian alami gitu. 4-5 jam ditinggal dengan jenazah itu juga bukan hal yang mudah. Aku nggak takut dengan jenazahnya, cuma kejadian betapa nyawa itu dengan mudah diambil itu yang membuatku termangu-mangu gitu. Saat itu aku sudah menyiapkan beberapa waktu berselang selama di ruang isolasi, sejak badanku sudah lebih enak, aku membuat tulisan yang ku post di grup tertutup Facebook gitu ya, namanya Kagama Virtual. Hanya ke mereka aku bisa cerita, sedang kejadian, 2 orang di depanku meninggal semua. Teman-teman dari Facebook, dari grup gitu memberikan semangat. Anak-anak juga gitu. Pada saat itu mau nangis ketika mereka sedang menjelang ajal tuh mau nangis belum bisa, masih ada suster segala macam gitu ya. Mereka terus kemudian setelah dua-duanya meninggal, alat-alatnya diberesin gitu, mereka terus kemudian keluar. Habis itu aku baru bisa telepon anakku. Dek, aku mau nangis gitu. Kenapa Bu? Ini 2 pasien di depanku meninggal dan rasanya gimana ya? Aku nggak bisa gitu. Sabar Bu, mereka cuma bisa bilang begitu. Tapi ya aku cuma butuh orang yang aku bisa menangis lah. Dan setelah jenazah itu akan diambil gitu ya, perawat masuk 3 orang.
Sepertinya satunya perawat, yang dua lebih ke penyelenggara pemulasaraan jenazah gitu. Bu, kayaknya ditutup dulu ya gitu kan, masing-masing tempat tidur itu kan dilindungin sama kain gitu kan, ada pembatas kain gitu. Jenazah sudah ditutup kain. Jam 6 ketika suster keluar itu jenazah ditutup kain semua, jadi hanya kain pembatasku yang kubuka gitu. Aku masih wira-wiri juga ke kamar kecil gitu. Nah, saat mereka masuk justru pembatasku yang ditutup. Jadi aku hanya bisa mendengar mereka memulasara jenazah itu dari balik kain. Aku mendengar mereka mentayamumkan gitu ya. Jadi yang satu orang sepertinya muslim, yang satu orang enggak. Jadi yang satu ditayamumkan, terus kemudian dipakai kain kafan, di plastik, terus kemudian disemprot dengan desinfektan, masuk ke peti ditutup, didesinfektan lagi. Suara itu yang aku dengar gitu ya. Setelah itu keluar peti satu persatu gitu ya. Dan saat itulah ruangan sepi banget gitu karena hanya aku sendiri gitu. Aku membayangkan mereka yang meninggal itu masih berada di situ gitu. Pasti mereka tertegun dengan cepatnya nyawa mereka diambil gitu loh. Semoga jalan mereka menuju Gusti Allah lancar.